Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hepri Marliansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2050600009. Di sini saya selaku anggota kelompok sekaligus moderator dari kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Dan kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pedagogik, yaitu Bunda A. Saraswati dan Bapak Acep Roni Hamdani, karena telah diberikan waktu dan kesempatan untuk menjabarkan materi yang sudah kami rangkum ini, yang mana membahas tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok satu terlebih dahulu, yang beranggotakan Lutfia Ainun Arifin, Intan Oktaviani, Maya Destari, Sira Septiani, Hepri Marliansyah, Nabila Kairani, dan Rindiani Hayati. Pertama-tama, kami akan menayangkan cuplikan videografi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan materi dan kesimpulan dari materi. Kemudian dilanjutkan dengan pemutaran video motivasi. Dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, berikut videografi dari Ki Hajar Dewantara. tanggal 2 Mei.
Nah, itulah videografi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang pertama dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman kelompok yang lain. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah media untuk mencerahkan kehidupan bangsa dan membawa bangsa ini pada era pencerahan. Pendidikan merupakan tonggak untuk mengatasi kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan permasalahan bangsa yang selama ini terjadi, serta pendidikan bertujuan untuk membangun sebuah bangsa yang melekat dengan nilai-nilai kecerdasan, kemampuan, kepedulian terhadap bangsa dan negara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup, tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan adalah menurut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan nasional yang secara intens mengkritik pendidikan dan memberikan kontribusi pemikiran pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih kepada moderator yang sebelumnya telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam gagasannya, menurut Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan sudah menjadi citra tersendiri untuk sejarah pendidikan di Indonesia. Ciri utama dari pendidikan tersebut ialah berpusat pada siswa, di mana guru menghormati siswa bagaimanapun keadaannya. Hal ini dapat disebut juga pendidikan yang sesuai dengan pemikiran beliau. Ketika memutuskan terjun ke dunia pendidikan, tujuan utama yang ingin dicapai oleh Ki Hajar Dewantara dari pendidikan ialah terbentuknya generasi bangsa Indonesia yang mandiri, penuh daya kreasi, dan berbudi pekerti mulia. Lalu, konsep pendidikan yang dilaksanakan oleh Ki Hajar Dewantara diberi nama dengan Tripusat Pendidikan, yaitu suatu pelaksanaan pendidikan dengan melibatkan alam keluarga, alam perguruan, dan alam masyarakat untuk membentuk manusia-manusia yang unggul, berbudi pekerti, dan cerdas. Di Indonesia sudah cukup banyak orang yang pintar, tapi sulit menemukan orang yang benar. Ini masalah yang harus disadari sebagai masalah yang serius bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang semboyan dan metode. Di sini ada pendidikan di Indonesia, yaitu tidak memakai dasar perintah, tetapi memakai dasar tertib dan damai. Bangsa Indonesia selalu menjaga atas keberlangsungannya kehidupan batin anak dan harus dijauhkan dari sikap paksaan. Dasar hukuman itu maksudnya untuk mencegah kejahatan. Tandanya setiap peraturan tidak akan bisa sempurna. Sedangkan ketertiban dalam pendidikan barat jelas sudah hanya hukuman dan paksaan. Oleh karena itu, dasar pendidikan kita menjadi tertib dan damai. Selanjutnya, di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara, metode pendidikan yang cocok dengan karakter orang Indonesia adalah tidak dengan paksaan. Jadi, orang Indonesia itu termasuk bagian dari bangsa Timur adalah memakai nilai-nilai tradisional yang berupa kehalusan rasa, hidup dengan kasih sayang, cinta dan kedamaian, dan sopan dalam tutur kata serta tindakan. Nilai-nilai tersebut telah dimulai dari anak yang masih berusia dini. Saya Maya Destari dengan nomor handphone 2050600013. Baiklah, selanjutnya Ingarso Sungtolodo.
Seorang pemimpin apabila di depan harus bisa memberi contoh atau menjadi panutan bagi yang dipimpin atau warganya atau peserta didiknya. Di sini kita diajak agar selalu memperhatikan di belakangnya jika sudah memiliki kekuatan. Aplikasinya bisa dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan bahkan bagian duduk dalam bidang pemerintahan. Selalu memperhatikan rakyatnya yang tertinggal tanpa mementingkan kepentingan sendiri. Demikian juga di bidang pendidikan agar melihat anak-anak yang kurang mampu akan diberi tunjangan dengan memberikan kesempatan untuk duduk di bangku sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira Septiani dengan NPM 205060014 akan melanjutkan materi ini, yaitu semboyan kedua dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madio Mangunkarso. Akan saya jelaskan arti dari kata-kata ini dan makna dari semboyan ini. Jadi, Ing memiliki arti di dan Madio memiliki arti tengah, sedangkan Mangun memiliki arti membangun atau memberikan, dan Karso memiliki arti semangat, kemauan, atau niat. Jadi jika digabungkan, arti dari Ing Madio Mangun Karso ini yaitu di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan. Seseorang pemimpin apabila berada di tengah-tengah masyarakat harus bisa membangkitkan semangat atau memberikan motivasi supaya maju atau lebih baik. Jadi, dalam hal ini, kita sebagai masyarakat yang menjadi pusat pendorong setiap kita yang sedang maju tanpa menjatuhkan, tetapi memberikan dukungan moral ataupun materi jika ada. Mengapa? Karena seseorang pemimpin yang maju tidak akan lupa kepada kita yang telah menjadi saudaranya saat dia mendapat dukungan dari sahabatnya. Jadi untuk lebih jelasnya, makna dari semboyan Ing Madio Mangunkarso ini yaitu ketika guru atau pendidik maupun pengajar berada di tengah-tengah orang lain ataupun muridnya, guru tersebut harus bisa membangkitkan semangat ataupun membangunkan niat dalam diri orang tersebut atau dalam diri murid tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hairani dengan NPM 205060037. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari semboyan Tuturi Handayani. Secara tersirat dijelaskan bahwa Inga Sasung Tulada, Ing Madia Mangunkarsa, Tuturi Handayani bermakna pribadi seseorang yang baik adalah di samping menjadi suri tauladan atau panutan, tetapi juga harus mampu menggugah semangat dan memberikan dorongan moral dari belakang agar orang-orang yang di sekitarnya bisa merasakan situasi yang baik dan bersahabat, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat di dalam masyarakat. Terwujudnya Tripusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa ini yang berkarakter Inga Sasung Tulodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu 3 fatwa pendidikan. Pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara yaitu dalam taman siswa, yakni pendidikan yang berlandaskan garis kehidupan suatu bangsa yang ditujukan bagi keperluan kehidupan yang bisa menjunjung derajat negara dan rakyat agar Indonesia dapat bekerja sama demi kemuliaan manusia di seluruh dunia. Maka Ki Hajar Dewantara mengunggulkan ajaran tentang pendidikan yang biasa disebut oleh 3 fatwa pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, isi 3 fatwa pendidikan yang dimaksud itu yang pertama ada ketetapan pikiran dan batin yang akan menentukan kualitas manusia. Jikalau tetap dan antep itu sudah diterapkan, maka mantap yang berarti ini pasti akan menyusul. 15 istilah tetap ini juga dimaknai sebagai ketetapan berpikiran komitmen, yang artinya pikiran tersebut tidak menagoya oleh pikiran baru yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Istilah antep diartikan sebagai kepercayaan diri untuk terus berpikir maju dalam menghadapi bermacam-macam tantangan hidup. Sementara istilah mantep ini diartikan memiliki orientasi yang jelas menuju tujuan pasti, yaitu kebebasan diri sebagai pribadi, masyarakat, dan juga dunia. Baik, selanjutnya yang kedua adalah ngandel, yang artinya percaya akan memberikan pendirian yang teguh, yang kemudian kendel artinya berani, dan bandel artinya tidak lekas ketakutan atau tawakal, akan menyusul sendiri. Istilah ngandel ini juga dapat diartikan sebagai teguhnya pendirian seseorang.
Karena pendidikan itu harus dengan kondisi diri yang teguh pendirian atau orang yang mempunyai prinsip dalam hidupnya. Dan pendidikan juga menjadikan manusia agar menjadi pribadi yang berwibawa dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, atau disebut dengan istilah kendel. Kemudian istilah bandel juga menunjukkan bahwa seseorang yang terdidik adalah orang yang tahan diuji segala cobaan dengan tawakal, tidak lekas ketakutan. Nah, yang ketiga, kesucian pikiran dan kebatinan. Kalau sudah ada ketiga-tiganya itu, maka kemenangan akan menjadi kebahagiaan tersendiri. Fatwa ketiga ini dapat pula diartikan bahwasannya pendidikan pada tataran terdalam yang bercorak religius. Pendidikan ini menciptakan perasaan, keheningan, ketenangan, dan renungan atau dikenal dengan Neng Ning Nang Nung. Menurut beliau atau menurut Ki Hajar Dewantara, kekuasaan akan datang saat seseorang telah mengalami kesucian pikiran dan ketenangan batin serta hati. Fatwa Ki Hajar Dewantara tersebut tetap penting karena memiliki arti yang berkualitas kemanusiawian. Fatwa tersebut tetap terlihat mempunyai relevansi bagi konteks pendidikan Indonesia pada saat ini, terutama jika penerapannya ditunjukkan membangun jiwa seseorang pemimpin dari anak-anak Indonesia. Artinya, mereka bisa menjadi seorang pemimpin yang memiliki kepercayaan diri dan pendirian yang teguh, memiliki pikiran yang suci, batin yang tenang, dan hati yang senang. Kondisi demikian menjadi jaminan ke arah terciptanya kepemimpinan yang memerdekakan manusia, setiap pribadi di Indonesia secara utuh dan penuh. Terima kasih. Kesimpulannya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar menjadi manusia yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurutnya, agar pendidikan tidak membuang pokok kebudayaan yang menjadi asing dengan realitas pada anak didik, maka harus membuat manusia yang mempunyai sifat peka dalam hal budi pekerti. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, kami akan memutar video motivasi. Reservation should stop. Merit is everything. If you understood, you'd be me. I was wondering why we can't insert green pigment chlorophyll in humans that synthesize nutrients from CO2 and water. Where A is the field value of n cross n, complex matrix and... Shut up and go back to your seat. Mr. Money, I'm not going to let you take away my star student. Don't even think about it. Ali, tell us about your unusual interest in science from the beginning. You see, science helps us to understand things from atoms to the infinite universe. You know, single day on Venus is longer than a year on our planet. And atmospheric pressure on Venus is 92 times greater than the Earth. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hanif di channel Ringkas Sinema. By the way, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah alur film berjudul Serious Man yang dirilis pada tanggal 2 Oktober tahun 2020 di Amerika Serikat. Film ini diangkat berdasarkan novel dengan judul yang sama karangan Manu Joseph yang terbit pada tahun 2010 di India. Serious Man adalah sebuah film drama komedi India yang menceritakan tentang kerasnya usaha seorang ayah yang ingin menaikkan status sosial keluarganya. Tokoh utama dalam film ini bernama Ayan Mani yang diperankan oleh aktor kawakan bernama Nawazuddin Siddiq. Ia adalah seorang pria dari kaum Dalit atau kaum yang tak berkasta di India yang bekerja sebagai asisten pribadi Dr. Arvind Acharya, seorang ilmuwan dari kasta Brahmana di sebuah lembaga sains nasional di India. Tinggal di apartemen kumuh bersama dengan seorang istri dan anak berumur 10 tahun bernama Adi Mani.
ia sudah sangat sering dihina dan diremehkan karena kastanya. Hal itu pula lah yang membuat Ayan memiliki tekad untuk membuat anaknya Adi memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya yang lebih baik. Ayan lalu menghalalkan segala cara untuk membuat anaknya menjadi bocah jenius dan terkenal. Lalu, bagaimanakah cerita selengkapnya? Tetap ikuti terus video ini hingga selesai. Di suatu pagi di kantor Institut Riset dan Fundamental India tempat Ayan bekerja, situasi kantor sedang riuh karena kedatangan seorang menteri. Pada saat itu, lembaga riset yang dipimpin oleh Dr. Arvind Acharya mengajukan proposal penambahan dana untuk penelitian tentang kehidupan alien di luar angkasa yang sedang mereka lakukan. Menteri yang IQ-nya hanya secetek itu justru mempertanyakan tentang kemungkinan kalau alien itu akan balik menyerang manusia di bumi. Dr. Arvind lalu perlahan menjelaskan kalau alien yang ia maksud adalah alien mikroskopis yang setiap hari berjatuhan ke bumi. Sementara itu, Ayan yang berada di luar ruangan mencuri dengar pembicaraan mereka, sembari belajar tentang istilah kemudian memanggil Ayan untuk mempersiapkan materi presentasi untuk menjelaskan apa yang ia maksud kepada Bapak Menteri yang terhormat. Bukannya takjub dengan materi presentasi yang disampaikan, Bapak Menteri ber-IQ jongkok itu kembali mempertanyakan apa tujuan utama dari penelitian yang ia anggap justru tidak menghasilkan keuntungan apa-apa bagi dirinya. Scene kemudian berpindah saat Ayan dan istrinya yang sedang hamil sedang masuk ke dalam sebuah hotel berbintang dan bersantai di pinggir kolam renang. Ia kemudian mengaku sebagai tamu hotel itu dan menginap di kamar 602. Dan dengan pedenya, Ayan lalu memesan minuman untuk ia dan istrinya. Tapi tak berapa lama kemudian pelayan itu kembali lagi dan menyadari kalau Ayan telah mengelabuinya. Saat mereka sedang berdebat, istrinya Ayan yang sedang hamil tua itu tiba-tiba mengalami kontraksi hebat. Semua orang di situ lalu membantu persalinan Oya, dan tak lama kemudian seorang bayi berjenis kelamin laki-laki pun lahir. Mereka bertiga tinggal di sebuah permukiman kumuh di pinggiran kota Mumbai. Ayan begitu antusias dengan kelahiran anak lelakinya itu yang ia beri nama Adi Mani. Beberapa tahun kemudian, Adi yang sudah tumbuh besar dibawa oleh ayahnya ke sebuah sekolah swasta terbaik untuk didaftarkan bersekolah di sana. Tapi sayangnya, karena Adi yang memiliki kekurangan pendengaran dan juga daya tangkap yang lama, serta juga diperparah dengan sistem kasta dalam penerimaan murid baru, keinginan Ayan untuk menyekolahkan anaknya di tempat itu pun akhirnya harus tertunda. Scene lalu berpindah saat Dr. Arvind sedang mengadakan sebuah lokakarya. Seseorang kemudian bertanya kepada Dr. Arvind, dan lalu dijawab oleh Dr. Arvind dengan jawaban-jawaban menggunakan istilah sains yang sama sekali tidak dipahami oleh orang banyak. Sorry, I didn't understand. If you understood, you would be me. 6 tahun kemudian, suasana kelas sedang riuh karena Adi yang dengan berani mengajukan sebuah pertanyaan sains kepada seorang guru. I was wondering why we can't insert green pigment chlorophyll. Yang kemudian, guru tersebut melaporkan kejadian itu kepada pihak kepala sekolah. Diketahui ternyata kalau Adi berhasil masuk ke sekolah tersebut berkat prestasi dan IQ-nya yang terlampau tinggi untuk anak seusianya. Di sini ternyata kepala sekolahnya justru menawarkan Adi untuk mendapatkan beasiswa penuh dengan syarat Ayan sekeluarga pindah keyakinan menjadi seorang Kristiani. Ayan lalu berdiplomasi dengan membandingkan dengan apa yang sekolah lain coba berikan ketika mereka mengetahui kejeniusan Adi. Tapi ia justru kembali memilih sekolah yang suster itu pimpin. Suster itu akhirnya mengalah dan berjanji akan memberikan seluruh fasilitas terbaik untuk Adi asalkan Adi tidak pindah ke sekolah lain. Ayan Mani mungkin saja lahir dari kasta yang rendah, namun ia peka dengan lingkungan sekitarnya. Ia paham watak orang-orang tertentu dan bagaimana harus menghadapinya. Scene kembali berpindah saat Ayan meminta izin kepada bosnya untuk pulang cepat karena Adi akan diwawancarai oleh beberapa orang dari pihak televisi. Kejeniusan Adi akhirnya tercium oleh media massa yang dengan hebohnya lalu meliput dan mengkonversinya menjadi sebuah bahan berita demi naiknya sebuah rating.
Adi kemudian dengan tenang dan santuy menjawab semua pertanyaan-pertanyaan seputar sains yang diajukan olehnya. Seolah semua jawaban dari pertanyaan tentang sains sudah ia rangkum dalam kepalanya. Sontak saja dengan pemberitaan itu membuat Adi mendadak terkenal. Banyak anak-anak seusianya, bahkan para orang tua pun kagum dengan isi otak Adi. Pada suatu saat, Ayan berkunjung ke sebuah kedai minuman di pinggir jalan. Penjual itu lalu memberikan sebuah map berisi sebuah berkas, dan Ayan balik menyerahkan sejumlah uang. Belakangan diketahui kalau ternyata berkas itu adalah soal ujian anak SD. Adi yang terkenal karena kejeniusannya lalu dimintai tolong oleh seorang pedagang kelontong yang ada di sekitar lingkungan rumahnya untuk menghitung nominal pajak yang harus ia bayarkan. Tapi Adi justru menjawabnya dengan logika-logika sains yang hanya ia hafal. You know, single day on Venus is longer than a year on our planet, and atmospheric Sementara pressure itu, on Venus Ayan yang is baru pulang di 92 rumahnya times lalu greater mengetahui than the Earth. keberadaan Adi dan langsung membawanya pulang. Ia tidak ingin kalau kepintaran Adi dimanfaatkan oleh orang lain tanpa imbal balik yang pantas. Sementara itu, tak jauh dari rumah susun yang ditempati oleh Ayan, sebuah baliho bergambar wajah seorang politisi wanita sedang dipasang. Tampak dari dalam mobil, politisi wanita yang bernama Anuja itu mengawasi pemasangan baliho tersebut. Pada besok harinya, Anuja beserta ayahnya datang ke rumah Ayan untuk mengajak Adi menjadi iklan politiknya. Ia yakin dengan bergabungnya Adi, maka citra dirinya di masyarakat akan semakin populer. Meski awalnya sempat menolak, tapi demi masa depan Adi yang lebih baik, Ayan pun menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Ayan lalu dijemput oleh Anuja. Setibanya di kantor, Anuja menceritakan tentang visi dan cita-citanya untuk memperbaiki dan membangun ulang lingkungan kumuh yang selama ini ditinggali oleh Ayan dan ratusan kepala keluarga lainnya. Semua pemangku kepentingan sudah menyetujui rencana proyek itu, namun dari pihak warga belum ada yang setuju dengan rencana tersebut. Inilah sebenarnya tujuan utama politisi Anuja mendekati Ayan. Ia meminta Ayan untuk memanfaatkan ketenaran Adi untuk menjadi penyambung lidah kepada pihak masyarakat agar mau menyetujui rencana pembangunan ulang lingkungan kumuh tersebut. Beberapa hari kemudian, kampanye pun dimulai. Si bocah Adi disejajarkan duduk di depan panggung. Tak lama kemudian, Adi dipersilahkan untuk memberikan pidato sambutannya. Sedangkan Ayan berada di atas gedung memperhatikan Adi agar ia tidak gugup saat berpidato. Ternyata, seluruh isi pidato Adi tersebut sudah ia hafalkan pada malam sebelumnya. Ayan juga membantu Adi saat ada seseorang yang menanyakan soal matematika kepadanya. Ia tidak ingin image jenius anaknya jatuh hanya karena ia tidak bisa menghitung perkalian sesimpel itu. Kampanye tersebut akhirnya berbuah hasil. Seluruh anggota masyarakat akhirnya setuju dengan pembangunan ulang tersebut dan bersedia menandatangani surat pernyataan. Suatu ketika saat Adi sedang bermain-main di sekitaran rusun, ia dengan sengaja melihat seorang temannya yang bernama Sayali sedang dimarahi oleh ibunya karena mendapat nilai yang jelek pada hasil ujiannya. Akibatnya Sayali diusir dari rumah itu dan tidak diizinkan untuk tidur di dalam pada malam hari itu. Adi lalu mendatangi Sayali yang pergi ke atas atap dan mencoba untuk menghiburnya. Pada momen ini, Adi dengan polosnya menceritakan sebuah rahasia bagaimana ia bisa dianggap jenius oleh orang-orang. Ia mengaku kalau selama ini ia juga tidak paham dengan apa yang ia ucapkan. Adi hanya diminta menghafal berbagai macam teori-teori fisika, kimia, dan sains oleh ayahnya. Bahkan hasil ujian Adi yang selama ini selalu sempurna itu karena ayahnya yang selalu berhasil mendapatkan kunci jawaban atas ujian-ujian yang dilaksanakan di sekolahnya. Adi bersumpah bahwa apa yang ia katakan ini adalah benar adanya. Ia bahkan berjanji di ujian berikutnya ia akan berbagi kunci jawaban itu dengan Sayali, dengan syarat Sayali tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun termasuk kepada ayahnya. Keesokan paginya, Adi lalu mencoba memberitahukan kepada ayahnya kalau ia telah membocorkan rahasia mereka kepada Sayali. Tapi niat itu ia batalkan karena ia tidak ingin ayahnya menjadi marah.
Adi lalu mencoba menarik lagi ucapannya kepada Sayali, tapi sudah terlambat. Sayali sudah yakin dan percaya kalau Adi tidaklah sejenius yang selama ini ia kira. Beberapa hari kemudian, Adi akhirnya memberitahukan kepada ayahnya kalau rahasia antar mereka berdua telah ia bocorkan kepada Sayali. Ayan lalu membawa Sayali ke atas atap dan mengintimidasi bocah perempuan itu agar ia tidak membocorkan rahasia itu kepada siapapun. Kalau tidak, ia dan keluarganya akan menderita seumur hidup. Sementara itu, balon udara penelitian yang dibuat dan dikirim untuk mengumpulkan sampel alien mikroba di luar angkasa kini telah mendarat. Setelah dilakukan hasil uji lab, ternyata apa yang Dr. Arvin harapkan tidak pernah benar-benar terjadi. Rekan ilmuwan Dr. Arvin pun memberitahukan kalau sampai pihak kementerian mengetahui hal ini, maka penelitian ini akan dianggap sebagai penipuan anggaran dan mereka akan dijebloskan ke dalam penjara. Ayan yang berada di luar ruangan dengan sengaja mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Tak lama kemudian, Ayan pun diminta untuk memprint hasil lab tersebut. Tiba-tiba, ide licik Ayan muncul untuk melakukan balas dendam kepada Dr. Arvin yang selama ini kerap mendiskreditkan ia karena perbedaan kasta yang mereka miliki. Ayan lalu memperbanyak hasil lab tersebut dan ia menyerahkannya kepada Dr. Udayan, salah satu ilmuwan yang jujur. Scene lalu berpindah saat Dr. Arvin melakukan konferensi pers dan menyampaikan sebuah kebohongan kalau kapsul penelitian yang mereka kirim keluar angkasa telah berhasil kembali dan mengumpulkan sampel alien mikroba dari luar angkasa. Tapi beberapa saat kemudian, salah satu pegawai datang dan menyampaikan sebuah pesan dari kementerian untuk membatalkan konferensi pers tersebut. Dr. Arvin lalu didatangi seorang pegawai kementerian yang mengetahui kebohongan yang ia lakukan. Ia kemudian diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta untuk mengeluarkan sebuah pernyataan kalau kapsul penelitian itu rusak dan sampel hasil lab tersebut terkontaminasi saat kembali ke bumi. Rencana kecil Ayan itu justru berbuah hasil yang menyebabkan Dr. Arvin dipecat dari pekerjaannya. Tapi itu justru menjadi bumerang bagi dirinya dan Adi. Dr. Arvin justru kini punya waktu luang lebih banyak ketika diundang menjadi tamu kehormatan di sebuah acara yang diadakan di sekolah Adi. Kini Adi harus berhadapan dengan orang jenius yang sebenarnya. Saat Dr. Arvin beberapa kali mencoba mengajukan pertanyaan tentang sains, Adi yang ilmunya hanya sebatas hafalan justru memberikan jawaban yang ngawur dan tidak masuk akal. Tak lama kemudian, Ayan pun masuk ke ruangan itu. Ia kemudian langsung meminta maaf dan memohon kepada Dr. Arvin untuk tidak membocorkan rahasia ini kepada siapapun. Sebagai balas budi, Ayan pun berjanji akan berusaha mengembalikan pekerjaan Dr. Arvin di institut. Keesokan harinya, Ayan pun datang ke kantor Anuja. Ia meminta bantuan kepada Keshav, ayahnya Anuja yang diketahuinya mengenal baik Menteri Sains dan Teknologi India. Ayan meminta tolong kepada Keshav untuk melobi menteri itu agar mau mengembalikan jabatan Dr. Arvin. Kepopuleran Adi sebagai seorang bocah jenius dari lingkungan kumuh justru berdampak pada psikisnya. Di beberapa kesempatan, ia selalu diberi pertanyaan oleh orang-orang dan anak-anak seusianya yang sebenarnya itu hanyalah olok-olokan baginya. Di setiap malam hari, Adi yang baru berumur 10 tahun selalu dipaksa oleh ayahnya untuk menghafal berbagai macam teori-teori sains, fisika, dan berbagai macam hal lainnya yang sebenarnya ia sama sekali tidak paham. Kita semua tahu kalau hafal belum tentu paham, dan untuk menjadi paham dan mengerti tidak selalu harus menghafal. Beberapa saat kemudian, Adi terlihat sangat gugup saat kembali diminta untuk berpidato di hadapan orang banyak tentang bahayanya alien mikroba yang ada di luar angkasa yang bisa mengancam keberlangsungan hidup manusia. Tentu saja, narasi pidato tersebut dibantu oleh ayahnya dari kejauhan. Saking merasa tertekannya, Adi yang gugup dan tegang akhirnya jatuh pingsan saat berada di atas panggung tersebut. Adi lalu dibawa tim medis menuju rumahnya. Dan lagi-lagi, kejadian seorang bocah jenius yang pingsan di atas panggung menjadi pemberitaan oleh media massa. Tapi malapetaka yang sebenarnya terjadi adalah saat Anuja dan timnya berencana untuk memasukkan Adi ke Guinness Book of World Record sebagai anak jenius termuda dari India.
Ayan lalu merasa kalau semua sandiwara ini harus ia akhiri, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Ayan yang awalnya ingin menipu dunia dengan kejeniusan semua anaknya, kini harus menghadapi akibat dari dunia tipu-tipu yang ia buat sendiri. Sementara itu di kantor institut, Dr. Arvin akhirnya mendapatkan pekerjaannya kembali. Di sini Dr. Arvin akhirnya mengetahui bahwa Ayan Mani jugalah yang membuat ia dipecat dari pekerjaannya. Merasa ia dipermainkan oleh asistennya sendiri, Dr. Arvin lalu mengirim surat kepada Keshav dan membocorkan semua rahasia tentang Ayan dan Adi. Mengetahui hal tersebut, Keshav pun marah kepada Ayan. Tapi sebenarnya ia tidak peduli dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Ayan dan Adi. Ia hanya peduli dengan proyek pembangunan ulang yang sudah berhasil ia dapatkan tendernya. Ia tidak ingin rencana ia untuk memasukkan Anuja ke dalam pemerintahan gagal hanya karena masalah Adi yang sepele ini. Keshav kemudian meminta Ayan untuk kembali melanjutkan sandiwara bocah jenius ini di depan publik untuk menjaga nama baik ia dan partainya. Ia mengancam akan menghancurkan Ayan dan keluarganya kalau ia tidak menyiapkan Adi untuk nantinya kembali berpidato di sebuah acara besar yang akan diselenggarakan beberapa hari ke depan. Situasi kini berbalik. Ayan yang sebelumnya sangat antusias menyuruh Adi untuk menghafal berbagai macam teori, kini merasa bersalah saat ia melihat Adi dengan bersusah payah berusaha menghafal segalanya. Saking frustasinya, Adi bahkan sampai harus membenturkan kepalanya ke lemari. Beberapa hari kemudian, Ayan lalu menelpon Dr. Arvin dan meminta untuk bisa bertemu dengannya di sebuah museum. Ayan lalu bercerita tentang kisah masa lalu hidupnya yang sangat nestapa semasa kecilnya. Ia tidak ingin anaknya juga merasakan hal yang serupa yang pernah ia alami di masa lalu. Oleh karena itulah, ia nekat menghalalkan segala cara untuk membuat Adi jenius dan terkenal. Tapi hal itu justru menciptakan malapetaka sendiri bagi ia dan keluarganya. Ayan yang berpasrah lalu meminta pendapat Dr. Arvin bagaimana ia harus keluar dari segala permasalahan yang sedang ia hadapi. Dr. Arvin lalu dengan segala hormat memberikan sebuah strategi kepada Ayan. Pertama-tama, Ayan dan keluarga harus pindah jauh dari lingkungan tempat ia tinggal sekarang. Ia kemudian membuat semacam audio conference dari radio ke radio yang membahas tentang dunia parenting anak. Anak seumuran Adi harusnya lebih banyak bermain dengan anak seusianya dibandingkan dengan melakukan berbagai macam penelitian sains yang anak itu sendiri tidak menginginkannya. Ia juga meminta kepada Ayan, ayahnya Adi, untuk menghentikan segala macam bentuk eksploitasi popularitas kepada anaknya. Terkadang orang tua begitu bangga dengan kemampuan akademis yang dimiliki oleh anaknya, hingga terus memaksimalkan potensi anak itu, sampai-sampai mereka melupakan dunia bermain si anak. Yes. You know what great thing about failure is? You learn. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya acara besar yang diadakan oleh partai Keshav berlangsung. Adi kemudian diminta untuk menyampaikan pidato singkatnya. Adi yang terbiasa mendapatkan arahan oleh ayahnya melalui pendengaran di telinga, kini harus melepaskannya. Sesaat Adi terdiam dan akhirnya membuka mulutnya. Ia lalu membuka semua tabir rahasia yang selama ini ia simpan bersama dengan ayahnya. Adi mengaku kalau selama ini ia tidak sejenius seperti yang orang lain pikir. Adi pun mengaku kalau selama ini ia bisa seperti ini karena arahan oleh ayahnya. Pengakuan tulus dan jujur dari bocah Adi itu justru mendapatkan aplaus dan standing ovation dari para hadirin yang datang ke acara itu. Mereka menganggap kalau Adi adalah anak yang jujur dan rendah hati. Sementara itu, Ayan yang sedari tadi duduk di bangku penonton akhirnya bisa tersenyum puas, seolah-olah merasa terbebas dari jerat masalah yang ia buat sendiri. Scene lalu berpindah dengan menampilkan Adi yang kini sudah pindah ke sekolah baru sedang dijemput oleh ibunya ketika pulang sekolah. Di sini terlihat wajah Adi bisa tersenyum lebar setelah segala macam permasalahan yang harus ia hadapi. Sedangkan ayahnya, Ayan Mani, terlihat masih sangat stres. Primitive minds. I can't deal with you. Sejatinya, film Serious Man yang berdurasi 114 menit ini mengangkat beberapa satir atau kritik tentang sistem pendidikan di India, sekaligus memberi pesan bahwa seorang anak akan hidup sebagaimana orang tua mereka mendidik dan mengasuhnya. Bukan hanya itu saja,
Film ini dengan gamblangnya menggambarkan realita kehidupan masyarakat India yang beberapa di antara mereka masih menggunakan sistem kasta. Sebuah fakta menarik dari Wikipedia menyebutkan, kalau orang-orang kaum Dalit, kasta yang disematkan pada karakter utama di film ini adalah orang yang biasanya haram untuk disentuh. Menyedihkan memang, tapi ya seperti itulah kenyataannya. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Setelah melihat video tersebut, menceritakan bahwasanya pendidikan mempengaruhi kesuksesan anak demi mendapatkan status sosial yang lebih baik. Setidaknya begitulah cara kerja dunia secara umum. Sementara, pola asuh orang tua mempengaruhi pembentukan karakter dan performa anak di sekolah. Dalam kisah ini, Ayan digambarkan sebagai sosok ayah yang memaksakan kehendak pada anaknya. Seiring berjalannya cerita, kita akan menyadari bahwa apa yang dilakukan Ayan merupakan pola usaha yang sangat buruk, meski didasarkan dengan rasa cinta. Yakinilah bahwa sebetulnya itu alasan dari kebanyakan sosok orang tua yang keras pada anaknya soal prestasi. Namun, seringkali rasa cinta itu diungkapkan dengan cara yang salah. Ojamani sebagai ibu Aldi menjadi penyebab kerasnya Ayan. Ia ibu yang sangat menjunjung tinggi rasa hormat pada orang tua dan sang pencipta. Ia tak ingin Adi menjadi anak jenius yang sombong dan tak tahu tata krama. Selain itu juga menyinggung perihal penting di mana mungkin masih banyak orang tua di luar sana yang memaksakan anaknya untuk seperti mereka, mendapatkan nilai bagus atau menjadi pintar. Soalnya menjadi patokan agar anak bisa sukses di kemudian hari. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf bila terdapat kesalahan kata. Dan kami minta maaf atas segala kekurangan dari presentasi yang kami sajikan ini. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.